Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hulemi SH MH, dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unsur pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya terkait proses pembelajaran pada mata kuliah hukum asuransi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yuridis kepada mahasiswa mengenai perjanjian asuransi dalam sistem hukum Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Materi dimulai dari konsep dasar hukum asuransi, pengertian, sejarah, dasar hukum nasional, hingga fungsi asuransi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari para pihak dalam perjanjian asuransi, jenis-jenis asuransi seperti asuransi jiwa. Perkuliahan ini juga membahas klausul-klausul penting dalam polis perlindungan hukum terhadap konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, hingga perkembangan hukum asuransi syariah. Di akhir perkuliahan, mahasiswa dilatih menyusun legal memo dan mengevaluasi polis dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika, mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis, dan inovatif dalam mengkaji masalah hukum, mampu menganalisis kasus hukum khususnya terkait polis, risiko, dan sengketa asuransi, mampu memberikan nasihat hukum secara profesional melalui penyusunan legal memo. Dalam pencapaian materi digunakan pendekatan tatap muka interaktif, diskusi kelompok kecil, analisis dokumen, polis, hingga simulasi penyusunan pendapat hukum. Beberapa topik yang diajarkan antara lain: 1. Dasar hukum asuransi di Indonesia. 2. Para pihak dalam perjanjian asuransi dan karakter hubungan hukumnya. 3. Jenis-jenis asuransi dan penggolongan risiko. 4. Prinsip-prinsip dasar hukum asuransi. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan melalui diskusi kelas, studi pustaka, problem solving kasus nyata, forum debat mengenai perlindungan konsumen, serta forum konsultasi penyusunan legal memo. Platform Google Classroom juga digunakan untuk mendistribusikan materi, mengumpulkan tugas, dan memfasilitasi diskusi daring. Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 1. Ujian tengah semester dalam kurung UTS dan ujian akhir semester dalam kurung UAS untuk mengukur pemahaman teori. 2. Tugas individu berupa esai, analisis kontrak, dan klasifikasi resiko. 3. Tugas kelompok seperti simulasi penyelesaian sengketa. 4. Penilaian keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas dan online. Selanjutnya, selain itu, tugas akhir juga digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa memberikan solusi hukum secara profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah: CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan integritas, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam memahami, menjelaskan dasar hukum asuransi serta relevansinya dengan keadilan sosial. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, dan sistematis dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum asuransi dan penyusunan struktur dasar hukum asuransi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi polis, risiko, dan sengketa asuransi secara tepat berdasarkan teori hukum yang relevan. CPMK 4, mahasiswa mampu memberikan nasihat hukum melalui penyusunan legal memo dan evaluasi perjanjian asuransi dengan mempertimbangkan keadilan, risiko hukum, dan perlindungan konsumen. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran sub CPMK 1 memahami ruang lingkup hukum asuransi secara konvensional dan non-konvensional, serta karakteristiknya sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan. Sub CPMK 2 menjelaskan pengertian dasar hukum dan fungsi asuransi dalam sistem hukum nasional. Sub CPMK 3 mengidentifikasi pihak-pihak dalam perjanjian asuransi dan karakter hubungan hukumnya. CPMK 4 menjelaskan jenis-jenis asuransi, prinsip dasar, dan penggolongan risiko dalam hukum asuransi. Sub CPMKS atau CPMK 5 menganalisis isi polis, klasifikasi risiko, dan prinsip-prinsip hukum asuransi secara kritis. Sub CPMK 6 menjalankan penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, perbandingan asuransi syariah dan konvensional, serta peran asuransi dalam perbankan. Kemudian sub CPMK 7 menyusun legal memo dan mengevaluasi polis asuransi berdasarkan prinsip hukum. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini per pertemuan adalah sebagai berikut. Pertemuan 1, SAP, silabus, metode sistem penilaian, sumber pustaka, ruang lingkup hukum asuransi. Pertemuan 2, pengertian sejarah dasar hukum fungsi asuransi. Pertemuan 3, para pihak dalam perjanjian asuransi. Pertemuan ke-12, penyusunan legal memo atau opini hukum. Ke-13, penyelesaian, evaluasi, polis, dan kontrak berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Pertemuan ke-14, keunggulan dalam berasuransi. Proses penilaian pada mata kuliah ini didasarkan pada beberapa komponen dengan proporsi yang telah ditentukan. Ujian akhir semester dalam kurung UAS memiliki bobot sebesar 35%. Ujian tengah semester dalam kurung UTS sebesar 25%. Kehadiran mahasiswa dinilai sebesar 10%. Tugas individu serta keaktifan dalam mengikuti pembelajaran memiliki bobot 15%. Dan tugas kelompok berbasis studi kasus juga diberikan bobot 15%. Dengan sistem penilaian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran secara aktif sehingga semua aspek penilaian dapat terpenuhi secara optimal. Dalam proses pembelajaran digunakan sejumlah pustaka utama dan pendukung sebagai bahan rujukan. Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum asuransi, baik dalam perspektif teori maupun praktek, sehingga mampu menerapkan secara profesional dan bertanggung jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
rekan sekalian, mari sama-sama kita buka perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim silakan berdoa dari kepentingan masing-masing. Berdoa silakan. Baik rekan sekalian, untuk pertemuan sekarang kita masuk kepada pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah hukum asuransi, yang mana pertemuan ke-14 ini membahas berkenaan keunggulan dalam asuransi dan aspek-aspek yang menjadi keunggulan mengapa kita berasuransi. Kemudian flashback kita kepada mata kuliah sebelumnya adalah berkenaan dengan syarat-syarat dari ketentuan yang ada dalam perusahaan asuransi dan perjanjian klausul antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Namun sebagai perbandingan untuk pertemuan sekarang kita masuk pada keunggulan dalam asuransi. Rekan sekalian, sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yang sekarang kita masuk pada session berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran kenapa kita mempelajari asuransi. Pertama, menjelaskan pentingnya memiliki asuransi dalam kehidupan modern. Yang berikutnya, mengidentifikasi keunggulan-keunggulan utama dari kepemilikan asuransi. Kemudian juga membedakan keunggulan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kemudian berikutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi meningkat. Kemudian asuransi menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko. Kenapa? Dengan kehidupan modern saat sekarang ini tentu terjadi peningkatan terhadap nasabah perusahaan asuransi. Tentu berbanding terbalik atau sesuai dengan kemanfaatan dari asuransi tersebut. Kenapa meningkat peminat dari asuransi ini? Dia salah satunya adalah nasabah atau masyarakat telah sadar akan bagian pentingnya dari perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko. Oke, dalam hal ini sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, ada yang mau bertanya? Pak Adi, ada yang bertanya? Ada. Gimana aku pertanyaannya? Kalau itu studi kasus hukumnya, misalnya seseorang meninggal dunia 2 minggu setelah membeli polis asuransi jiwa, misalnya perusahaan asuransi menolak membayar klaim karena menyatakan bahwa tertanggung telah menyembunyikan riwayat penyakit. Bagaimana kasus ini seharusnya diselesaikan menurut asas-asas dalam hukum asuransi? Baik, berkenaan dengan perlindungan hukum, maka justru itu yang pertama itu dimulai dari namanya tanda tangan kontrak. Ketika terjadi tanda tangan kontrak pada hari dan tanggal tanda tangan kontrak dan dibuktikan dengan pembayaran premi asuransi oleh nasabah, maka pada saat itu telah dimulai berlakunya perjanjian asuransi. Kecuali ditentukan lain dalam klausul asuransi. Misalnya ditandatangani pada 1 Agustus 2025, cuma dalam klausulnya dinyatakan berlaku adalah 1 September 2025. Maka berlakunya asuransi ini pada 1 September kalau ada klausul yang menyatakan itu. Tetapi kalau tidak, maka berlakunya kontrak adalah pada saat ditandatangani kontrak dan juga pada saat dibayarnya premi asuransi. Jika perusahaan asuransi mengalami atau keterlambatan dalam mendaftarkan misalnya asuransinya, maka perusahaan tersebut yang akan mengganti atau meng-cover terhadap pertanggungan asuransi tersebut. Jika tidak diajukan asuransi jiwa oleh perbankan, maka ketika nasabah meninggal dunia secara otomatis itu juga telah lunas oleh undang-undang sistem pinjaman yang bertahunan atau tahunan pinjaman perbankan itu wajib dipasangkan
atau ditaruhkan asuransi jiwa bagi nasabah perbankan. Mungkin situ paham? Ya, paham atau kurang paham atau tidak paham? Cukup paham. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Kemudian penanggung memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu. Inilah salah satu syarat dari sistem perasuransian. Artinya perjanjian antara penanggung dan tertanggung harus berdasarkan kontrak. Kemudian penanggung memberikan perlindungan terhadap risiko dari hal-hal tertentu. Berikutnya, yang pertama masalah keunggulan berasuransi, perlindungan finansial, kemudian ketentraman batin, kemudian perencanaan keuangan, kemudian akses layanan kesehatan, dan yang kelima manfaat tambahan lainnya. Dengan adanya asuransi, tentu jiwa kita, batin kita merasa tentram atas suatu risiko dari kerugian-kerugian yang kita alami. Sehingga kalau tidur malam dapat nyenyak, tidak khawatir nanti ada kebakaran pada usaha dan lain sebagainya. Karena jika kebakaran ada yang menggantinya, ada yang mengcovernya. Begitu juga berkenaan perencanaan keuangan. Artinya perencanaan dan strategi keuangan perusahaan akan lebih aman dan terkendali dengan adanya asuransi. Sehingga manajemen perusahaan tidak khawatir lagi, atau manajemen perusahaan merasa ketentraman batinnya terjaga dan bisa berdampak kepada kebahagiaannya dalam menjalankan usaha. Kemudian juga yang berikutnya akses layanan kesehatan. Sudah pasti berkenaan dengan ketika ada sakit mendadak, misalnya walaupun kita dalam keadaan sehat, tiba-tiba ada jantungan atau tiba sakit mendadak atau insiden dari kecelakaan, maka dapat di-cover oleh akses layanan kesehatan. Kemudian manfaat tambahan lainnya yaitu bisa untuk menggunakan rancangan keuangan yang lebih strategis dan lebih akuntabel dan lebih efisien dan efektif lagi dalam menjalankan keuangan. Jadi terutama berkenaan dengan keuangan rumah tangga, misalnya terutama dalam rumah tangga itu yang wajib itu adalah rumah, kendaraan. Jadi ketika baru menikah misalnya pasangan laki-laki dan perempuan suami istri, tentu yang pertama berkeinginan membeli rumah kredit atau kendaraan kredit. Maka rancangan keuangan dari rumah tangga tersebut sudah tertata secara strategis dan akuntabel, efektif dan efisien dengan dilindungi oleh asuransi. Jadi sehingga sustainable sistem financingnya terjaga secara tersistematis. Masuk kita kepada slide berikutnya, yaitu berkenaan dengan risiko ekonomi dialihkan kepada perusahaan, kemudian memberikan perlindungan penuh kepada peserta. Artinya perusahaan yang akan menanggung, yang akan mencairkan, yang akan menutupi kerugian ekonomi dari tertanggung, baik itu tertanggung pribadi maupun tertanggung perusahaan. Kemudian memberi perlindungan penuh kepada peserta. Artinya peserta dalam hal ini adalah tertanggung, diberi perlindungan sepenuhnya, tidak dibebankan risikonya kepada peserta. Inilah skema transfer risiko, artinya pengalihan risiko, atau istilah di sini skema transfer risiko. Cuman yang lebih mudah dipahami adalah pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Artinya dari perusahaan ke perusahaan asuransi, atau dari pribadi ke perusahaan asuransi. Oke, kemudian berikutnya 2-3 produk dan perusahaan. Yang kedua, produk beragam. Asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti. Kemudian yang ketiga, dikelola oleh perusahaan berpengalaman nasional dan internasional. Artinya di sini salah satu keunggulan dari asuransi. Jenisnya sudah pasti ya, asuransi jiwa yaitu kematian, kemudian kesehatan, kendaraan, properti. Di sini istilah properti ini adalah asuransi rumah atau asuransi gedung. Kemudian kendaraan, asuransi seperti asuransi mobil yang jenisnya tadi TLO dan ataupun all risk, yang mana TLO diganti secara keseluruhan
ketika kehilangan barang atau kerugian terhadap di atas dari 75%. Sedangkan all rest, kerugian sedikit saja telah di-cover oleh asuransi. Tentu preminya juga berbeda. All rest tentu lebih besar daripada TLO. Kemudian juga berikutnya dikelola oleh perusahaan yang berpengalaman nasional. Baik itu perusahaan asuransi nasional maupun perusahaan asuransi internasional. International Insurance, artinya perusahaan internasional, asuransi internasional tentu lebih berpengalaman berdasarkan lamanya perusahaan berdiri dan pengalamannya dalam menarik nasabah ataupun mengelola keuangan nasabah oleh perusahaan asuransi. Kemudian slide berikutnya adalah 4-5 klaim dan premi. 4. Prosedur klaim terstandarisasi, kemudian premi tetap dan manfaat terukur. Artinya klaimnya sudah jelas standarnya, syarat-syarat dari klaim sudah terstandarisasi, artinya telah termaktub atau telah tercantum dalam kontrak. Kemudian juga premi tetap dan manfaat terukur. Artinya berapa preminya yang disepakati, baik itu bulanan maupun premi tahunan, telah disepakati dan ditentukan secara tetap. Artinya tidak ada bunga di situ, tidak ada denda di situ, sesuai yang ditetapkan flat dia. Istilah hukum keuangannya adalah flat. Flat artinya tetap. Jadi dia tidak beragam. Kemudian manfaatnya terukur, artinya terukur dalam hal ini jelas berapa yang akan diterima oleh tertanggung ketika mengalami kerugian atau mengalami resiko. Jelas di situ jumlahnya. Kemudian perbandingan singkat. Pertama, konvensional transfer risiko, syariah sharing risiko, konvensional dana milik perusahaan, syariah dana milik peserta bersama. Kemudian konvensional prinsip jual beli, syariah prinsip tolong menolong. Ini perbandingan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, kalau konvensional sudah jelas transaksi dia. Nasabah memberikan premi, dia mengalihkan resiko, maka transfer risiko atau pengalihan resiko. Sedangkan syariah tidak, sharing resiko. Sharing resiko ini berbagi resiko. Jadi bedanya antara transfer dengan berbagi resiko. Itulah sharing resiko. Kemudian konvensional, milik perusahaan, dana milik perusahaan, syariah dana milik peserta bersama. Artinya, kalau konvensional dana milik perusahaan 100%, sedangkan syariah itu adalah milik bersama atau jamaah antara peserta dengan perusahaan. Sedangkan konvensional prinsipnya adalah jual beli transaksional. Sama lagi jelas saya beli, kamu jual. Jadi sudah jelas dia situ transaksinya jual beli. Sedangkan untuk di syariah adalah prinsipnya ta'awun. Ta'awun itu saling tolong menolong. Perusahaannya kita tolong, kita juga ditolong oleh perusahaan. Memang akadnya beda-bedanya di sana terletak. Artinya tolong menolong, kalau ini adalah jual beli. Sama seperti tadi, itu adalah untuk jamaah, untuk bersama, sedangkan ini adalah transfer resiko. Itulah perbandingan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Baik, berikutnya ada yang kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya berkenaan dengan asuransi ini atau perusahaan asuransi ini. Manfaat dan tujuan dari nasabah atau masyarakat berasuransi. Ini Pak Baso, ada pertanyaan? Biasa Pak Baso memiliki perusahaan, usaha, apakah biasanya diasuransikan atau ada pengalaman yang tidak diasuransi sehingga mengalami kerugian dan resiko besar pada usahanya? Ya udah, kembali lagi Pak Adit. Ya. Dalam kasus perusahaan yang gagal bayar terhadap ribuan nasabah, apakah mekanisme hukumnya tersedia sudah memadai? Apakah OJK terdapat dianggap turut bertanggung jawab secara hukum karena kelalaian pengawasan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan perusahaan asuransi yang gagal bayar
atau gagal dalam memberikan pertanggungan kepada tertanggung ketika tertanggung mengalami kerugian atau musibah atau insiden dalam usahanya, maka lembaga LPSK atau lembaga penjamin simpanan di sini akan bertanggung jawab bersama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas dari perusahaan keuangan. Jadi perusahaan keuangan diawasi oleh OJK. Dalam hal ini OJK dapat memanggil atau melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi untuk menutupi, mengcover kerugian dari nasabah. Kenapa? Karena untuk mendirikan perusahaan asuransi, asuransi harus memiliki deposit. Dalam hal ini deposit harus memiliki keuangan yang diagunkan pada LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Jadi lembaga keuangan yang ingin mendirikan lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank, harus memiliki deposit finance atau harus memiliki deposit keuangan pada LPS. Dan itu diawasi oleh OJK dalam pelaksanaannya, Otoritas Jasa Keuangan. Jika terjadi juga persengketaan tidak dapat diselesaikan, maka diselesaikan melalui proses litigasi. Kalau tadi non-litigasi, melalui proses litigasi, baik itu litigasinya melalui pengadilan ataupun melalui badan arbitrasi, baik nasional maupun internasional. Ya, baik. Berkenan dengan OJK, OJK kewenangannya dalam hal itu mengawasi, melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mendirikan untuk dalam jasa keuangan. Jadi jasa keuangan baik itu bank maupun non-bank, seperti pinjol, itu juga bagian dari jasa keuangan. Itu adalah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bank dan non-bank, yang mana perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk mencari keuntungan, interest, itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan harus memiliki, sebelum mendirikan itu, menjalankan kegiatan perusahaannya, harus memiliki deposit finance, artinya deposit keuangan pada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke. Ya, cukup. Ya, nih yang Sri Kandinya ada bertanya. Satu orang Sri Kandi. Iya, Sri Kandinya perempuan. Siapa nama? Luhut. Iya, Luhut Penjahitan. Ruth. Gimana Ruth? Ada yang mau tanya? Cukup. Iya, berarti nggak tertarik dengan asuransi. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya rekan-rekan mahasiswa, minggu kemarin kita ada memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa berkenaan dengan manfaat berasuransi. Untuk itu nanti silakan dikumpulkan melalui ketua kelas. Kemudian ketua kelas kumpulkan ke Bapak. Kemudian terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan unsur pengajaran mata kuliah hukum asuransi dan video pembelajaran khusus pada pertemuan ke-14. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.